Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan belajar bangun ruang sisi datar pada bangun, kubus, dan balok. Sebelum masuk pada materi, yuk kita simak informasi pembelajaran. Kompetensi dasar 3.9 membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar yang terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. 4.9 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Indikator pencapaian kompetensi 3.9.1 menemukan rumus luas permukaan bangun kubus. 3.9.2 menemukan rumus volume bangun kubus. 3.9.3 menemukan rumus luas permukaan bangun balok. 3.9.4 menemukan rumus volume bangun balok. 3.9.5 menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok. 4.9.1 memecahkan permasalahan yang terkait dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran bernuansa etnomatematika dengan model problem-based learning, peserta didik dapat 1. Menemukan rumus luas permukaan bangun kubus dengan 2. Menemukan rumus volume bangun kubus dengan benar. 3. Menemukan rumus luas permukaan bangun balok dengan tepat. 4. Menemukan rumus volume bangun balok dengan benar. 5. Menghitung luas permukaan dan volume kubus dan balok dengan tepat. 6. Memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar dengan tepat. Untuk yang pertama, definisi kubus. Definisinya yaitu, bangun kubus adalah bangun ruang sisi datar yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Ingat ya, sifat kubus yang paling utama adalah semua sisinya persegi dan semua rusuknya sama panjang. Untuk selanjutnya, ada contoh-contoh kubus pada Candi Panataran. Untuk gambar yang pertama yaitu Candi Naga. Bisa dilihat bangun ruang ini merupakan bangun kubus. Lalu yang kedua ada batuan penyusun Candi Perwara. Dan yang ketiga, selain batuan penyusun Candi Perwara yang kubus, Candi Perwara juga merupakan bangun ruang yang berbentuk kubus pada bagian tengahnya. Selanjutnya kita akan belajar unsur-unsur dari kubus. Kubus memiliki 3 unsur, yaitu ada rusuk, titik sudut, dan sisi. Kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk AE sama dengan rusuk BF sama dengan rusuk CG, sama dengan rusuk DH, sama dengan rusuk AD, sama dengan rusuk AB, sama dengan rusuk BC, sama dengan rusuk DC, sama dengan rusuk EF, sama dengan rusuk FG, sama dengan rusuk GH, dan sama dengan rusuk HE. Lalu yang kedua ada titik sudut. Kubus memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Kemudian yang terakhir ada sisi. Kubus memiliki 6 sisi yang sama besar, yaitu sisi EFGH sama dengan sisi ABCD, sama dengan sisi BCGF, sama dengan sisi ADHE,
sama dengan sisi ABFE dan sama dengan sisi DCGH. Bangun kubus jika dibuka akan seperti video di bawah ini. Ini merupakan jaring-jaring kubus. Nah, setelah kita mempelajari bangun ruang kubus, selanjutnya kita akan belajar mengenai bangun ruang balok. Yang pertama yaitu definisi balok. Definisi balok yaitu balok merupakan bangun ruang sisi datar yang dibatasi 3 pasang persegi panjang yang saling berhadapan. Namun, tidak semua panjang sisinya sama panjang. Nah, setelah kita mengetahui definisi balok, selanjutnya ada contoh-contoh balok pada Candi Panataran. Yang pertama ada umpak. Dapat dilihat, ini merupakan bentuk balok. Lalu yang kedua ada pendopo teras. Selanjutnya yang ketiga ada balai agung. Dapat kita lihat pada gambar. Dan yang terakhir ada Candi Perwara. Selain Candi Perwara berbentuk kubus, Candi Perwara juga terdapat bangun ruang balok di dalam penyusun bangun Candi Perwara tersebut. Selanjutnya ada unsur-unsur balok. Sama halnya dengan kubus, balok juga memiliki 3 unsur, yaitu ada rusuk, titik sudut, dan juga sisi. Balok memiliki 3 pasang rusuk yang sama panjang. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu rusuk AB sama dengan rusuk TC sama dengan rusuk EF sama dengan rusuk HG. Rusuk ini dapat kita namakan dengan panjang balok. Lalu selanjutnya rusuk AE sama dengan rusuk TH sama dengan rusuk CG sama dengan rusuk BF. Dan rusuk ini sering kita sebut dengan tinggi balok. Lalu yang terakhir ada rusuk AD sama dengan panjang rusuk BC sama dengan rusuk FG dan sama dengan rusuk EH. Dan rusuk ini sering kita sebut dengan lebar balok. Lalu selanjutnya ada titik sudut. Balok memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik G, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Yang terakhir ada sisi balok. Balok memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang sama besar, yaitu sisi ABCD sama dengan sisi EFGH. Lalu, sisi ADHE sama dengan sisi BCGH. Dan yang terakhir, sisi ABFE sama dengan sisi DCGH. Bangun balok jika dibuka akan seperti video di bawah ini. Ini merupakan jaring-jaring dari balok. Untuk mengetahui tentang luas permukaan dan volume kubus dan balok, silahkan mengerjakan LKPD berikut ini. Jika sudah selesai mengerjakan, silahkan lanjutkan menonton video ini. Luas permukaan dan volume kubus. Untuk yang pertama yaitu luas permukaan.
Karena kubus terdiri dari 6 sisi, maka didapat luas permukaan kubus sebagai berikut. Luas sama dengan 6 kali luas persegi. Ekivalen dengan 6 kali R dikali R. Sama dengan 6 dikali R kuadrat. Untuk yang kedua yaitu volume. Volume kubus sebagai berikut. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Sama dengan R dikali R dikali R, atau sama dengan R pangkat 3. Sekarang kita akan masuk untuk contoh soal dan pembahasan kubus. Untuk soal yang pertama, Dina akan datang ke acara ulang tahun temannya. Dia membelikan kado yang ditaruh di suatu box. Untuk mempercantik kadonya, Dina akan membungkus dengan kertas kado. Jika panjang sisi box kado tersebut 15 cm, berapakah luas kertas kado yang dibutuhkan? Di sini untuk penyelesaiannya diketahui panjang rusuknya 15 cm. Untuk ditanya luas kertas kado yang dibutuhkan. Untuk penyelesaiannya atau jawab, luas kertas kado atau luas permukaan kubus. Rumusnya adalah 6 dikalikan R kuadrat. Jadi di sini R kuadrat diganti dengan 15, jadi 6 dikalikan 15 kuadrat sama dengan 1350 cm persegi. Jadi, luas kertas kado yang dibutuhkan adalah 1350 cm persegi. Contoh soal yang kedua, di sini Andi hobi memelihara ikan. Dia memiliki akuarium berbentuk kubus dengan panjang sisinya adalah 13 cm. Berapakah volume air jika akuarium diisi penuh? Untuk penyelesaian soal yang kedua, di sini diketahui panjang rusuk 13 cm, ditanya volume air hingga penuh untuk akuarium, jawab volume akuarium ialah volume kubus, volumenya kubus adalah R pangkat 3, sehingga R diganti dengan 13, volume akuarium sama dengan 13 pangkat 3, sama dengan 2197 cm kubik. Jadi, volume air pada akuarium tersebut adalah 2197 cm kubik. Luas permukaan dan volume balok. Untuk yang pertama, luas permukaan. Karena balok terdiri dari 3 pasang sisi yang berhadapan, yang sama, maka didapat luas permukaan balok sebagai berikut. Luas sama dengan 2 dikali panjang kali lebar, ditambah 2 kali lebar kali tinggi, ditambah 2 panjang kali tinggi. Sama dengan 2 dikali panjang kali lebar, ditambah lebar kali tinggi, ditambah panjang kali tinggi. Untuk volumenya, volume kubus sebagai berikut. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi, sama dengan panjang kali luas dikali tinggi. Untuk yang selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasan. Pertama, Budi akan membangun sebuah kolam renang berbentuk balok di halaman rumahnya. Jika ukuran kolam renang tersebut adalah 7 meter kali 12 meter kali 5 meter, maka volume air yang diperlukan untuk mengisi 4/5 kolam tersebut adalah titik-titik meter kubik. Untuk penyelesaiannya, di sini yang pertama diketahui panjangnya 6 meter, lebarnya 12 meter, tingginya 5 meter. Dan untuk ditanya, air yang diperlukan untuk mengisi 4/5 kolam. Untuk jawab atau penyelesaian, volume kolam renang adalah P kali L kali T, tetapi untuk volume air itu sama dengan tingginya dikalikan 4/5. Jadi volume sama dengan P dikalikan L dikalikan 4/5 T. Jadi P diganti 6, L diganti 12, dan 4/5 dikalikan T-nya diganti 5. Jadi jika dikalikan hasilnya 288 meter kubik. Jadi, air yang diperlukan untuk mengisi 4/5 kolam adalah 288 meter kubik.
untuk yang kedua, di sini masih sama tentang balok juga. Anton akan membuat sebuah jaring-jaring balok yang berukuran 7 cm kali 6 cm kali 5 cm. Berapakah luas karton yang diperlukan Anton untuk membuat balok tersebut? Untuk penyelesaiannya di sini diketahui seperti pada soal sebelumnya, panjang 7 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Untuk ditanya, karton yang diperlukan Anton untuk membuat balok tersebut berapa? Untuk penyelesaian atau jawab, di sini luas permukaan balok itu sama dengan 2 dikalikan P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T. Jadi di sini panjang, lebar, dan tingginya masuk. Jadi di sini 2 dikalikan dengan 7 kali 6 ditambah 6 kali 5 ditambah 7 dikali 5. Jadi di sini sama dengan 2 dikalikan 107 dan hasilnya 214 cm persegi. Jadi luas karton yang diperlukan Anton untuk membuat balok tersebut adalah 214 cm persegi. Untuk selanjutnya, silahkan kerjakan soal evaluasi berikut ini untuk mengetahui pemahaman kalian. Untuk daftar pustaka yang kami gunakan adalah sebagai berikut. Selesai sudah pembahasan kali ini tentang kubus dan balok. Sekian dan terima kasih.